Aksi boykot menurut Permadi Arya atau biasa yang disebut dengan Abu Janda. Dan ini pendapat dari Ustadz Felix tentang boykot produk Israel. Boykot McDonald, KFC segala. Gue nggak apa menyebut merek sini. Iya ya. Gak apa-apa. Karena diduga katanya restoran-restoran gara-gara restoran itu pro Israel. Ya. Itu konyol menurut gue, Sam. Sorry tuh saya. Nih, sorry tuh saya. Ya, gue maaf nih, gue ngomong nih. Gimana? Menurut gue aksi boykot itu tolol sih. Tolol itu. Kenapa gue bilang ketolol? Karena sorry ya. Orang-orang tolol yang sekarang ribut boykot itu, otak mereka tuh tidak pernah nggak pernah sanggup untuk mencerna bahwa ketika kalau resto yang diboykot itu sampai tutup gara-gara sepi, yang jadi korban itu adalah pegawai muslim saudara kita sendiri. Gak pernah nyampe otak mereka tuh untuk mikir sampai situ. Kalau sampai resto ditutup, Sam, ya itu kasirnya, waiternya, OB-nya, ya notabene muslim semua loh. Jadi kita ngomong Indonesia lah ya. Jadi kita ngomong di Indonesia nih. Indonesia ya. Kalau sampai resto yang diboykot di Indonesia, yang kita udah tahu lah merek-mereknya itu sampai tutup gara-gara sepi lah katakanlah. Itu nanti OB-nya, waiternya, kasirnya, ya, yang notabene semua muslim, itu yang bakal kehilangan pekerjaan, Sam. Ini padahal kan Itu yang bakal nggak bisa ngasih makan anak istrinya nanti. padahal kan kayak McD, KFC itu kan banyak banget cabangnya. Iya, nggak. Itu di Malaysia itu gue kemarin tuh baru 2 hari lalu tuh baru ada berita di Malaysia itu 10 gerai KFC itu baru tutup. Lo bayangin 10 itu kalau nggak salah ya, kalau nggak salah 10 apa 100 gitu gue lupa. Pokoknya anyway itu lo bayangin kalau ketika gerai restoran waralaba gitu tutup, itu kan pasti banyak banget yang kena imbas kan. Selain of course pegawainya dirumahkan, yang tadinya dapat gaji dia nggak dapat gaji, terus belum lagi supplier vendornya segala macam itu semua kena semua. Mereka ada nggak orang Israel dan Yahudi di situ? Gak ada. Orang Muslim semua. WNI lagi. Ya itu kan yang udah ditutup di Malaysia. Oh iya. Kalau iya. ini seumpamanya ini terjadi di Indonesia. Iya. Ya. Sekarang gue pengen tanya, itu tukang-tukang boykot ya, yang nge-boykot resto-resto waralaba itu mikirin nggak kalau sampai misalnya ini ada waiter di PHK gara-gara restonya harus tutup, gara-gara sepi, gara-gara diboykot, terus dia pulang, nggak bisa beliin anaknya susu, anaknya nangis minta susu, tapi dia nggak punya duit untuk beliin susu karena udah di PHK. Sekarang gue pengen tanya, itu orang-orang yang boykot bakal mikirin tuh waiter yang orang muslim itu nggak? Bakal nggak mikirin? Kagak, gue jamin. Dan lebih konyolnya lagi, apa coba pengaruhnya boykot resto di sini ke Israel? Nol, Sam. Kagak ada pengaruh sama sekali ke Israel. Tidak mengganggu ekonomi Israel. Israel tetap ngebom Gaza. Israel tetap memerangi Gaza, memerangi Hamas. Apa pengaruhnya? Yang kena pengaruh itu cuma satu, yaitulah itu gue bilang tadi, karyawan muslim yang kerja di restoran waralaba itu jadi susah, jadi melarat, jadi sengsara, kagak bisa ngasih makan anak istri. Apa itu namanya kalau bukan tolol? Sorry to say. Mereka protes Israel ngebunuh orang Palestina, tapi sambil mereka membunuh rezeki saudara muslimnya sendiri. Itu alasannya kenapa gue bilang mereka tolol. Oke. Nah, tapi kan pemikiran ini aku nggak tahu juga pemikiran dan alasan mereka kenapa boykot ya. Tapi kan ada yang bilang kayak ya ini, kata solidaritas. Ini solidaritas dan kesadaran katanya. Iya, kan. solidaritas ke siapa? Mereka tuh sebenarnya orang mana sih? Orang Palestina, kenapa nggak mereka tinggal di Palestina aja udah, ganti warga negara? Kalau mereka orang Indonesia, mereka harus memikirkan orang Indonesia dulu daripada orang Palestina, bener dong? Yang kerja di KFC, jadi waiter, jadi OB, jadi kasir. Ada nggak orang Israel, orang Yahudi? Kagak ada, Sam. Orang Indonesia semua dan Muslim lagi agamanya. Terakhir yang Starbucks yang foto itu di. Ya itulah, ya itu kan, itu dia termasuk kena imbas dari. Tapi kalau itu dia pejabat kalau nggak salah anggota DPRD, itu gue sih nggak terlalu mikirin lah gitu. Yang gue pikirin itu si siapa? Yang itu pegawai-pegawai dari resto waralaba ini. Lo pikir mereka orang-orang kaya? Orang-orang susah, Sam. Gaji berapa sih UMR? Cuman maksudku dia bisa bold move gitu loh, dia foto Starbucks gitu kan artinya dia kan gak ikut dalam movement boykot ini, ya kan? Sampai dia bisa foto dan upload itu kan artinya dia berani gitu. Ya memang alhamdulillahnya Muslim juga masih banyak yang waras di Indonesia ini. Jadi nggak semuanya itu ikut-ikutan lah, ikut-ikutan hype ngeboykot gitu. Ya mungkin ya banyak juga Muslim yang kayak gue pikirannya waras. Wah kalau gue boykot kasihan pegawai Muslimnya nanti kan gitu. Waras namanya. Gini tentang boykot. Pertama-tama kita selalu sampaikan pada orang-orang bahwasanya boykot itu bukan solusi.
Oke. Dan tidak pernah kita jadikan sebagai solusi. Oke. Jadi dimanapun di platformku juga aku selalu sampaikan boykot itu bukan solusi dan jangan pernah diniatkan untuk jadi solusi. Oke. Karena bagaimanapun juga boykot itu bagiku secara pribadi adalah bentuk daripada menjaga kewarasan diriku. Jadi gampangnya begini misalnya, kita ada tetangga yang kita tuh seneng sama dia, orangnya baik gitu kan ya, orangnya respect sama kita, orangnya menyenangkan. Tiba-tiba suatu waktu rumahnya tuh didatengin sama orang perampok dan dia tuh dirampok, rumahnya digebukin tiap hari. Lewat di depan kita dia tuh teriak-teriak terus. Karena kita tuh lemah, nggak bisa membela dia, nggak bisa ngilangin perampok itu. Kita teleponlah RT, ternyata RT-nya lagi tidur. Tidurnya lama lagi, nggak bangun-bangun. Pokoknya dia lagi tidur dan kita nggak bisa apa-apa. Nah maka ketika saya ngelihat itu dan kemudian perampoknya itu bikin warung misalnya di depan, maka hal yang paling waras aku lakukan adalah aku tidak membeli di warungnya. Karena menghormati temanku yang lagi tersakiti yang aku nggak bisa membantu sampai sekarang. Jadi bagiku boykot itu adalah cuma bentuk kayak menjaga kewarasan diri. Kalau aku melihat saudara-saudaraku ditembakin di sana, lalu kemudian dibunuhin dengan kesadisan segala macam yang bisa dipertontonkan di tengah-tengah kita pada saat ini. Nah, kalau aku membeli satu produk yang nyata-nyata dia jelas-jelas membantu untuk apapun itu, persenjataankah, kehidupankah, ataupun secara tidak langsung membantu Israel, itu aku kayaknya nggak waras gitu kan ya. Nah, itu bentuk penjagaan kewarasan diri. Nah sekarang bagaimana dengan ada pendapat misalnya mengatakan bahwa kalau kita boykot itu kita merugikan rakyat sendiri. Oke, kita coba bahas secara ekonomi mikro dan ekonomi makro. Secara makro sebenarnya permintaan dan penawarannya tetap, benar nggak? Makro, penawaran dan permintaan tetap. Iya, benar. Kan kita belajar ekonomi, kita ada belajar supply, kita ada belajar demand. Iya. Bahwasanya contoh, ketika ada demand daripada rakyat Indonesia untuk membeli sebuah ayam misalnya. Apapun bentuk ayam itu, ataukah bentuk ayam crispy atau bentuk ayam rebus atau bentuk ayam apa. Maka kita tahu ketika supply itu sudah ada, ketika demand itu tidak mencukupi atau demand itu somehow misalnya nggak ada, dia akan cari alternatif kan gitu kan ya. Betul. Nah maka itulah ada produk-produk alternatif. Supply dan demand-nya tetap sama. Demand-nya tetap sama walaupun supply-nya bisa jadi terganggu. Artinya Indonesia tuh daya belinya tetap sama. Orang-orang tetap perlu makan ayam. Nah pertanyaannya, uang yang biasanya digunakan untuk membeli produk-produk yang diboykot ini uangnya kemana? Jadi ayam yang lain harusnya. Ayam yang lain. Artinya uang tuh nggak akan kemana-mana. Artinya secara makroekonomi itu sama sekali tidak akan mengganggu. Karena kalau pegawai yang dipecat itu berarti mau nggak mau harus cari kerja lain gitu. Nah betul, itu berarti mikroekonomi. Makanya bukankah selama ini kita selalu bilang proud dengan lokal brand misalnya. Kita harus bangga dengan brand-brand lokal. Nah ini kan saat yang tepat menurutku. Contoh misalnya Starbucks yang nyata-nyata diboykot karena mendukung produk Israel misalnya. Bisa jadi itu adalah orang-orangnya, ada yang invest adalah orang Indonesia. Bisa jadi juga yang kerja adalah orang-orang Indonesia. Memang bisa jadi. Tapi ketika misalnya contoh Starbucks tidak ada yang beli, lalu kemudian tutup. Bukankah banyak perusahaan-perusahaan yang tutup ganti kemudian setiap waktunya? Dan ketika ganti, demand-nya ini tetap ada sebenarnya untuk kopi. Tinggal siapa yang bisa memanfaatkan sentimen itu. Artinya sebenarnya secara ekonomi, kalau ada berkata ini ekonomi bisa ambruk dan segala macam, itu sama aja kayak orang bilang kalau seandainya ada orang yang kritik rokok gitu kan ya. Rokok itu dibangun dari karyawan-karyawan Indonesia juga. Kalau rokok kita haramkan misalnya, nanti bagaimana dengan karyawan-karyawan ini? Semua nggak dapat pekerjaan, ada PHK massal, bisa terganggu ekonomi Indonesia. Sebenarnya itu juga ada logika yang menurutku sama-sama salah. Karena kalau dilihat kerugian lewat rokok itu lebih besar daripada apa yang diberikan kepada pemerintah sebenarnya. Dan aku sudah pernah bahas itu. Dari segi kesehatan kerugiannya besar sekali, berapa ratus triliun lebih besar daripada pajak yang dibayarkan rokok kepada negara. Nah, itu adalah artinya kalau kita bicara tentang orang-orang yang di PHK, bisa jadi nggak? Bisa jadi. Tapi orang-orang ini kan pasti akan cari kerja lagi. Selama demand-nya itu tetap ada, maka lapangan kerja juga pastinya ada. Dan ini kesempatan yang sangat bagus untuk kita naikin lokal produk.